Ya, selamat datang di tutorial Blender. Di pertemuan ini kita akan membahas bagaimana interface Blender dari awal ya. Jadi, ini adalah tampilan awal kalau kita memulai Blender. Di mana di situ sudah disediakan kubus yang ini ya. Ini kamera dan ini lampu. Oke, ini adalah area 3D-nya Blender. Jadi kalau kita lihat di sebelah kiri atas ini, kalau kita diamkan mouse kita di situ, kemudian muncul keterangan 3D viewport. Artinya ini adalah viewport 3D-nya Blender ya. Jadi apapun yang kita buat di dalam 3D Blender ini nanti kita buatnya di sini. Kita sebut saja ini 3D viewport ya, atau dunia 3D-nya Blender. Oke, pertama yang kalian harus bisa adalah bagaimana sih kita mengoperasikan di 3D Blender ini. Seperti misalkan bagaimana kita merotasi seperti ini, bagaimana kita zoom in zoom out seperti ini, memperbesar memperkecil seperti ini, menjauh mendekat seperti ini, ataupun bagaimana kita menggeser dunia 3D ini. Oke, sebelumnya di sini kalian bisa melihat apa yang saya lakukan ya. Misalkan saya klik kiri, di sini kelihatan klik kiri ya. Klik tengah, di sini kelihatan ya. Klik kanan di sini kelihatan ya. Jadi ini adalah tampilan mouse ya. Terus kalau saya tekan tombol A, di situ kelihatan ya. Tekan tombol S, di situ kelihatan. Oke ya. Jadi ini sebagai bantuan untuk memperjelas di video, di tutorial video ini ya. Oke. Seperti yang tadi saya bilang, kita harus bisa untuk mengoperasikan operasi dasar dulu dari 3D viewport ini. Pertama, nah di sini kalian bisa lihat ya, saya melakukan yaitu klik tengah mouse dan tahan, kemudian saya rotasikan atau saya putar-putar mouse-nya ini. Oke, jadi syaratnya untuk belajar 3D itu kita harus punya mouse yang 3 button ya, dimana yang di tengahnya itu biasanya scroll. Dan saat ini banyak sekali mouse yang dijual seperti itu ya, yang 3 tombol dimana yang tengahnya itu scroll. Dan itu bermacam-macam mereknya ya, jadi tidak begitu mahal. Oke, baik lagi, ini dengan klik tengah mouse dan tahan, kemudian saya putar-putar mouse-nya, maka kita sudah bisa memutar dunia 3D Blender ini. Kemudian kalau kita tambah dengan menahan tombol shift, kemudian klik tengah mouse dan tahan, nah di sini kita bisa menggeserkan dunia 3D-nya kita ini. Oke ya. Jadi tadi kalau kita hanya klik tengah saja, di situ adalah memutar. Tapi kalau kita tahan shift dan klik tengah, ini adalah menggeser. Oke. Satu lagi, kalau kita scroll ke atas ke bawah, ini kita mendekat menjauh ya. Jadi ini zoom in zoom out. Oke, jadi itu 3 perintah dasar yang harus kita kuasai dulu sebelum kita belajar modeling 3D di Blender ini ya. Oke, jadi ini memutar dengan menahan klik tengah mouse, tahan shift dan klik tengah mouse untuk menggeser, atau scroll bawah scroll atas untuk zoom in zoom out. Kemudian di sini kalau kita rotasi, di sini juga dia ikut berputar ya. Oke ya. Nah, di sini dia ada X, Y, Z. Jadi kalau X itu yang merah, Y itu yang hijau, Z itu yang biru. Jadi Z ke atas. Kalau X ini kalau posisi sini berarti dia ke samping sini ya, dan Y ke samping sini. Atau kalau kita di sini nih, ini kalau saya klik X, ini di sini ada left orthography. Terus saya klik X lagi, di sini ada right orthography. Jadi X itu kiri kanan kalau di Blender ya.
Terus kalau kita klik Y, di sini back orthographic. Klik Y lagi, front orthographic. Oke ya. Jadi untuk frontnya itu dia Y yang min ini. Tuh ya. Tapi kalau untuk ini adalah right ya. Jadi kalau X-nya yang ini. Jadi kalau kalian lihat misalkan di yang merah ini ya, yang hanya ada tulisan X-nya yang sebelah sini. Yang sebelah sananya kalau kita dekatkan ini adalah min-nya. Jadi lawannya ya. Jadi kalau ini kiri, ini kanan gitu ya. Kalau ini right, ini left gitu ya. Ini pun sama nih. Yang ada tulisannya Y ini adalah kalau kita klik ini back. Jadi yang min-nya ini adalah yang front-nya ya. Begitupun juga dengan Z. Z yang ada tulisan Z-nya ini dia top. Kalau yang min-nya ini dia bottom gitu ya. Jadi ini juga berguna sekali kalau kita mau melihat bentuk model 3D kita, apakah dari atas, apakah dari belakang, dari depan, dari kanan, dari kiri gitu ya. Biasa sih yang lebih sering adalah dari depan, dari kiri ataupun dari atas gitu ya. Dari tampak depan, tampak samping, tampak atas. Dan kita juga sebetulnya kalau kita arahkan mouse kita ke sini dan kita klik kiri tahan, kita pun bisa merotasi 3D viewport ini ya. Tapi ini saya tidak menyarankan kalian melakukan ini. Kenapa? Karena untuk memutarnya kita harus ke sini dulu dan kita klik kiri dan tahan di situ. Ini menurut saya sih lebih memakan banyak waktu ya. Karena harus ke kanan atas dulu ya. Jadinya rekomendasi dari saya kita tetap menggunakan tahan klik tengah mouse ini ya. Jadi dimanapun mouse kita berada, kita bisa langsung memutar dengan cara menahan klik tengah mouse. Enggak harus kita kesini dulu, terus kita klik kiri, terus kita rotate-rotate di sini ya. Ini mungkin bisa kita gunakan sekali-kali, misalkan kalau kita lupa bawa mouse, sedangkan laptop kita bisa dengan memanfaatkan ini ya. Jadi pointernya kita kesiniin, terus nanti kita klik kiri, klik tahan dan rotasi. Jadi ini untuk yang urgent saja ya. Nah ini pun sama nih, di sini ada zoom. Jadi kalau kita arahkan ke sini, mouse-nya jadi berubah ya. Dan kalau kita klik, terus arahkan ke bawah ke atas mouse kita, ini zoom. Sama kalau hanya kita scroll in scroll up ya. Nah ini pun sama nih, move. Jadi kita klik kiri tahan dan kita gerakan mouse kita. Ini juga untuk menggeserkan dunia 3D-nya. Sama juga dengan kalau kita tahan shift dan klik tengah mouse. Kalau yang zoom ini sama juga dengan kita scroll in scroll up. Terus kalau yang ini sama juga dengan kita klik tengah mouse dan tahan. Begitu ya. Cuman ini sifatnya kalau urgent saja. Kalau misalkan seperti yang contohnya yang tadi saya bilang, kalau kita hanya bawa laptop dan mouse-nya tidak bawa, berarti kita bisa pakai yang ini karena memudahkan kita ya. Karena kalau operasi yang seperti ini nih, yang pakai mouse ini harus ada mouse-nya. Tapi kalau di sini kita tidak perlu mouse ya. Tapi kalau kita modeling, saya sarankan jangan pakai ini karena nanti lama ya. Kita harus ke sini dulu, terus ke sini dulu gitu kan. Mending kita langsung pakai mouse saja. Nah, kalau ini adalah tampilan kamera. Seperti yang di awal tadi saya jelaskan, begitu Blender memulai, dia sudah memberikan kamera, lampu, dan kubus. Jadi kalau kita klik yang di sini, itu adalah kita melihat pandangan kamera yang di sini ya. Jadi dia akan ke sini kameranya. Kalau kita klik lagi, kita lepas lagi dari kamera. Ini gunanya kalau untuk render ya. Oke, nanti pada saatnya render nanti akan kita bahas lagi untuk menggunakan tombol ini. Dan kalau ini adalah tampilan perspektif dan ortografik. Kita bisa lihat di sini. Sekarang adalah user perspektif ya. Perspektif ini adalah tampilan dari dunia 3D, di mana kalau kalian perhatikan garis dari grid ini makin lama dia makin menyatu, terkumpul di satu titik ya. Itu adalah perspektif dunia 3D gitu ya. Tapi kalau kita klik lagi, nah ini adalah ortografiknya. Dalam artian ini tampilan 2D-nya ya, tampilan lurusnya di dalam 3D. Jadi kalau kita lihat, perhatikan
garis dari grid ini tidak akan ketemu karena dia sejajar. Gitu ya. Jadi ini tampilan lurusnya. Nah, jadi kalau misalkan kita klik di sini, ini lurus nih. Garisnya tidak ketemu ya, garis gridnya. Ini makanya disebut ortografik juga. Nah, ini berguna kalau untuk melihat apakah model di 3D kita lurus atau enggak. Soalnya kalau kita ini sepertinya sama nih. Ini bottom ortografik, bottom perspektif kita pakai yang ini aja, yang right ya. Ini right ortografik, ini right perspektif. Nah, bedanya kalau yang ortografik itu selalu lurus. Jadi kalau kita geserkan kiri kanan, dia tetap seperti kotak ini ya, dia tidak bisa kelihatan 3D-nya. Tuh, tapi kalau kita pindahkan ke perspektif, tuh, kalau di tengah-tengah dia seperti ya tadi ya, seperti ortografik, tapi kalau kita geser ke sebelah kiri, yang sebelah kanan ininya kelihatan. Nah, inilah perspektif. Begitupun juga kalau kita bawa sebelah kanan, sebelah kirinya kelihatan. Begitupun juga kalau dari atas dan bawah kelihatan ya. Nah, inilah perspektif itu. Nah, kalau ortografik itu kita ke atas, ke bawah, kiri kanan itu tidak kelihatan bagian sampingnya. Karena ini adalah tampilan lurusnya. Dan ini perlu sekali kalau kita lagi mau model dan kita perlu lurus gitu ya. Jadi ini membantu kita apakah model kita lurus atau enggak. Tapi ini lebih baik posisinya di perspektif ya. Kita ke ortografik kalau kita hanya mau lihat lurusnya saja. Atau kalau misalkan kita mau memodel tampilan kiri gitu kan, itu berarti kita pakai ortografiknya yang X ini gitu ya. Oke. Jadi seperti itu. Kemudian kalau kita lihat sebelah kiri, di sini ada tombol-tombol ya. Ini kalau kita tekan T dia menutup, tekan T membuka. Jadi ini adalah untuk seleksi. Ya, jadi kalau kita seperti ini dia menyeleksi. Ini select box ya. Tapi kalau kita klik kiri tahan, di sini ada muncul menu tambahan lagi ya. Jadi ini saya menahan klik kiri. Kalian bisa lihat di sini ya. Nah, defaultnya adalah select box. Kalau kita mau circle bisa ya. Jadi ini tuh kita bisa kayak brush itu ya, pakai klik kiri tahan. Jadi untuk menseleksi objek yang ada di 3D pivot ini. Ini select lasso. Jadi kalau kita mau hanya beberapa objek aja yang kita select ya. Kalau tweak ini hanya untuk men-select aja gitu ya. Men-tweak. Oke, pada dasarnya ini adalah kita pakai di select box aja. Nah, kalau ini 3D cursor. Jadi kalau kita klik, maka kita bisa memindahkan 3D cursor dimanapun dia kita mau tempatkan. Nah, ini gunanya kalau kita membuat objek baru, maka objek itu nanti tempatnya ada di mana 3D cursor ini berada. Itu salah satu kegunaan dari 3D cursor ya. Banyak selain dari itu banyak lagi kegunaannya. Nanti akan dibahas kalau kita mulai add objek baru. Kemudian kita teruskan lagi. Nah, ini adalah move. Ya, jadi kalau kita klik, kalau tadi kan di sini belum ada panahnya ya, tapi kalau begitu kita klik move, nah di sini muncul nih panahnya. Kita bisa menggeserkan objek kubus kita dengan cara kita arahkan mouse kita ke Y ini ya, misalkan kita arahkan ke ujungnya saja dan kita klik kiri, tahan dan geserkan. Nah, ini saya menahan klik kiri mouse. Nah, ini karena saya menggeserkan di sumbu Y ya, jadi dia bergerak di sumbu Y. Kalau saya mengarahkan mouse saya ke sumbu X di ujung ini, klik kiri tahan, dan ini adalah pergerakan di sumbu X. Begitupun juga kalau kita ke yang Z ini ya. Baik ya, jadi ini adalah untuk move atau menggeser ya. Kita klik dulu objeknya, kemudian kita bisa pilih mau ke mana kita gesernya. Nah, di sini pun ada yang kotak ini ya, biru ya. Nah, ini adalah kalau kita klik kiri dan tahan, dia bergeraknya dua sekaligus. Kalau kalian bisa lihat nih, di sini ada
hijau dan merah. Jadi ini ke sumbu Y dan X pergerakannya. Ini Z tidak ya. Jadi ini hanya sliding saja. Jadi itu tuh gunanya kalau misalkan kita mau memindahkan misalkan gelas ke sebelah sudut meja sana gitu ya, atau ke sebelah sini gitu ya, itu contohnya. Nah, kalau yang hijau ini adalah pergerakan dari merah dan biru. Ini misalkan kalau kita mau meletakkan jam di dinding gitu ya. Jadi dia tidak menggeser ke arah Y, dia hanya X dan Z gitu. Begitupun juga kalau kita arahkan ke atas ke Z ini, nanti di sini ada, oh ini biru sudah ya. Merah. Ini kalau kita live fotografik di situ merahnya ada ya. Ini pergeseran dari Y dan Z. Ini pun sama ya. Seandainya ini adalah dinding, kita bisa menempelkan jam di dinding tersebut. Jadi ini tanpa pergerakan ke sumbu X. Oke, kemudian kita bahas yang di bawahnya. Ini adalah rotate. Jadi kalau kita klik, nah sekarang muncul nih lingkaran seperti ini, dimana ini kita bisa ngerotasi kubus kita ya. Misalkan saya arahkan mau saya ke yang hijau sampai dia menyala nih, dan klik kiri tahan, kemudian putarkan mouse kita searah yang hijau ini. Jadi objek ini berputar di sumbu Y. Begitupun kalau kita mau berputar di sumbu X, arahkan mouse-nya ke garis merah sampai garis merah menyala ya. Kalau gini dia enggak nih. Kalau misalkan kayak gini kurang tepat gini, terus kita klik kiri tahan, ini adalah rotasi ke semua sudut, ngacak gitu ya. Tapi kalau kita mau ke yang X, kita harus pastikan mouse kita berada di sumbu X dengan tandanya warna merahnya lebih menyala. Kemudian kita klik, tahan mouse, kemudian kita rotasikan mouse kita. Begitu juga kalau kita mau rotasi di sumbu Z, kita arahkan mouse kita ke yang biru ini ya. Oke, itu untuk rotasi. Saya akan reset lagi, ada di sini nih, objek clear rotasi. Oke ya, sekarang di bawahnya adalah scale. Jadi, nah ini kita klik dulu, baru kita arahkan ke scale ini. Nah ini adalah untuk men-scale. Jadi kita bisa memanjangkan di sumbu Y dengan cara mengarahkan mouse-nya ke ujung sumbu Y ini, kemudian klik kiri tahan dan geserkan. Begitu juga kalau mau yang X ya, sama aja. Oke, Z juga sama aja ya. Oke, kita akan balikan. Nah, terus kalau yang putih ini ada yang lingkaran dalam, lingkaran luar, sama aja. Saya lebih senang pakai yang lingkaran luar. Nah, ini adalah untuk membesar dan mengkecilkan, masih seukuran ya, cuma dia jadi besar dan kecil. Beda kalau tadi di sumbunya dia lebih panjang ya, tapi kalau mau besar kecil pakai yang putih ini. Oke ya. Nah, kalau kita klik di sini adalah dia sebetulnya gabungan dari tiga ini. Ya, kita bisa move, kita bisa scale, kita bisa rotasi langsung di situ ya. Baik, saya akan reset lagi, objek clear rotasi, objek clear scale. Oke, objek clear lokasi. Jadi dia ada di tengah lagi. Untuk yang ini sebetulnya dia untuk menulis di 3D Viewport. Jadi kalau kita klik di sini, sekarang mouse kita berubah jadi pensil dan kita bisa coret-coret di sini. Kalau mau menghapus, dia ada eraser di sini dan kita klik kiri aja dan tahan dan kita hapus. Nah ini selagi kita klik kiri kita bisa scroll in, scroll up, scroll down, scroll up ya, untuk membesar kecilkan area yang untuk menghapusnya ya. Jadi kalau di sini dia ada line untuk lurus dan polygon untuk membuat kotak gitu ya. Oke, saya akan hapus. Yang di bawah ini adalah penggaris. Jadi kalau kita klik di sini, klik kiri tahan, arahkan ke sini, lepas. Ini untuk mengukur seberapa
panjang ini, seberapa panjang ini ya tingginya dari si kubus ini gitu ya. Dan ini lebih baik kalau kita pakai tampilan lurus ini ya, misalkan ke right gitu ya, ke right orthographic. Soalnya kalau perspektif ini terkadang kita malah enggak lurus tuh, bengkok ya. Oke, kemudian kita bisa klik dan kita bisa delete. Klik delete. Oke, ini untuk add ini ya objek ya. Tapi untuk add objek kita akan pakai yang di sini saja. Oke. Ini saya select lagi ke select box. Nah, kalau kita mau menghapus, kita select aja objeknya dan kita tekan tombol delete. Oke ya. Oke, kalau kita mau mendapatkan objek, nah seperti yang tadi saya bilang ya, objek yang ditambahkan akan berada posisinya di kursor berada. Misalkan saya arahkan kursor di sini, terus kita ke add mesh kubus, dia ada di situ ya. Misalkan saya arahkan kursor di sini, kita add lagi yang lain, misalkan add mesh UV sphere atau bola atau bulatan, dia di sini sesuai dengan posisi titik kursornya ya. Nah, kalau kita mau balikin lagi ke tengah, kita bisa ke objek, set apply, bukan, dia itu sebentar saya lihat dulu. Oh, snap cursor toward origin. Jadi dia ada di tengah-tengah lagi, yaitu pertemuan antara sumbu X, sumbu Y dan sumbu Z. Z-nya ini gak kelihatan ya, tapi di situ ada sumbu Z-nya. Oke, di sini sudah kita bahas menu yang sebelah kiri ini, yang kalau kita tekan T dia muncul, dia menghilang ya. Kemudian kalau kita tekan N, di sini pun juga ada nih menu sebelah kanan kalau saya bilang ya. Jadi di sini ada item, tools, view. Yang sering digunakan item dan view ini ya. Misalkan item ini nih. Jadi kalau kita klik, oh ini saya arahkan ke sini lagi ya. Kalau kita klik kubus, kalau kita klik spare, di sini adalah lokasi dari spare. Kalau kita klik kubus, di sini ada lokasi dari kubus. Jadi kalau X-nya nih, saya ganti jadi 0, makanya dia di situ. Dan Y-nya kalau jadi 0, dia di situ ya. Z-nya pun kalau jadi 0, dia di pusat 3D-nya. Ini kalau sama juga dengan yang tadi ya, kalau kita objek, snap, cursor toward origin, dia di situ ya. Jadi ini tuh titik 000-nya 3D view-nya Blender. Jadi kalau ini pun sama nih, kalau saya select UV sphere ini, terus kita arahkan X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0, dia ada di situ juga. Ini saya Z-nya saya naikkan, gitu ya. Nah ini pun bisa kita gerakan dengan cara arahkan mouse ke sini, klik kiri, tahan, geser kiri kanan. Jangan atas bawah ya, kalau atas bawah dia macet. Gesernya adalah kiri kanan, seperti tanda mouse ini nih, dia kiri kanan. Ini pun sama ya, kalau mau ke Y atau ke X. Ini X tuh dia ke depan kita, jadi dia nggak kelihatan. Tapi kalau kita geser rotasikan, dia kelihatan tuh, dia ke depannya kita. Kalau kita tadi ada di right orthographic ini. Ini pun bisa kita langsung isikan dengan cara klik, tahan, dan geserkan mouse ke bawah dan lepas. Ini kita langsung mengisi 2 X dan Y ini. Kalau mau 3 juga sama ya. Arahkan mouse ke sini, klik kiri, tahan, geser ke bawah, lepas. Jadi ini langsung mengubah X, Y, Z-nya. Mengubah nilai X, Y, Z-nya. Begitu pun sama dengan rotasi ya. Kalau kita misalkan nih kita panjangkan dulu supaya kelihatan dia nggak rotasi. Tuh ya. Baik, sampai sini dulu ya. Terima kasih.